Dok, muka cerah, susah. Ya itu makanya kalian harus pakai eksfoliasi atau menggunakan skincare yang konsentrasinya bener, nggak overclaim. Ngomongnya berapa persen, ternyata hasilnya 0,000 lah gitu. Gimana mau bener ya? Oke. Busui udah bisa eksfoliasi, bisa. Busui bisa eksfoliasi, ya. Busui bisa. Oke. DRL, udah nggak usah khawatir sayang, nggak usah khawatir. Yang panik tuh DRL, makanya dia cari cara supaya apa? Supaya ada ajang untuk negosiasi, mediasi, gitu loh. Ingat nggak kasusnya Karput? Ingat nggak kalian kasusnya Karput? Karput lapor, DRL-nya ngelapor. Ingat nggak? Ini juga terjadi lagi. Iya, cuman kalau dulu DRL-nya masih berani koar-koar. Kalau sekarang kabur dianya. Ngadepin kalian kabur. Dokter coba tantangin. Coba dong DRL ngomong di publik dong, ngomong sama wartawan, pasalnya apa? Sini, hadepin dokter gitu. Oke. Kok bisa tiba-tiba ada kandungan WT-nya? Ya, itu makanya kok bisa tiba-tiba. Guys, jangan nanya ke dokter, nanyanya itu ke yang punya brand. Gitu, itu kan jadi pertanyaan. Jadi kalau misalnya nanti dia live jualan, kok tiba-tiba ada kandungan WT-nya gitu. Nah, kok tanyanya ke dokter itu kan bukannya barangnya dokter ya? Gitu guys. Apakah subsidi diulang? Bisa sayang. Untuk kasus SCAR atau Bopeng itu subsidi itu wajib diulang. Ya. Oke, wajib diulang. Gitu untuk SCAR ya. Oke. Kok dia masih pakai gelar PhD-nya? Yuk tanyanya ke dokter sayang. Dokter nggak pernah sekolah PhD, ya. Kalau PhD itu minimal 3 tahun, ya. Jadi dugaannya apa? Dugaannya dia beli, gitu kan DRL, bener nggak? Ketian ketahuan lagi ya. Ketahuan lagi, diingetin lagi. Jadi kamu nih yang sudah masyarakat udah pada lupa sama kasus kamu, ya. Kamu ngelaporin dokter ungkit lagi. So kamu diem aja, udah mau selesai nih kamunya. Kamu naikin lagi kasusnya kamu sendiri. Ya dokter ungkit lagi lah. Gitu ya. Dokter titik-titik lagi terpaksa. Orang kamunya yang mulai lagi. Tapi kalau kamunya kabur, langsung lari. Gitu. Kenapa sih? Ngadepin dokter dong. Kamu ngadepin Karput berani, ngadepin dokter kabur-kaburan. Gitu begini-begini ketemu dokter tengkuk-tengkuk gitu ya di badan POM ya. Tapi dokter tunjuk-tunjuk muka kamu. Ingat nggak itu? Mau ketemu, pokoknya aku mau ketemu sama dokter. Gitu ya. Nggak mau dokternya. Ya udah, kalau nggak bisa dipeluk, mari kita gebuk sama-sama. Gitu ya. Gitu ya DRL ya. Gitu ngaruh. Mentalnya dokter itu bukan mental cemen kayak kamu. Ya. Ngadepin bujur sini, bujur-bujur ke sini. Lumayan trafiknya dokter naik gitu. Gak ngaruh, mentalnya mau turunin gak ngaruh ya. Kasurnya dokter di rumah 100 juta ya, tapi dokter sering turun ke lapangan daerah bencana, tidur di atas batu biasa, gak ada bedanya, mimpinya sama ya. Jadi buat dokter ya, kalau misalnya dokter harus masuk untuk membela masyarakat, setidaknya dokter punya kebanggaan di hadapannya Allah. Sudah berapa ratus miliar yang dokter selamatin dari kebohongan-kebohongan owner skincare tukang flexing. Lumayan dong, berapa T udah terselamatkan uang masyarakat. Nggak apa-apa, nggak sebanding. Mau masuk ke situ juga nggak sebanding sama triliunan uang masyarakat yang dokter selamatin. Nggak takut gitu ya, nggak takut belas. Gemini, gibah terus enggak gibah. Dokter membuka fakta. Kalau emang gibah itu kan pencemaran, gitu. Kalau gibah itu ngomongin orang nggak bener. Ini jelas orang udah nipu masyarakat, ya. Kalau nipu masyarakat harus dibongkar. Bukan gibah, tapi dibongkar. Kalau kamu yang masih mau ditipu, ya udah silakan aja, ya. Gitu. Kalau mau ditipu ya sudah silakan, nggak ngaruh, silakan aja beli. Dokter nggak ngelarang-larang kok kalian untuk beli produknya orang yang nipu-nipu kalian. Silakan lanjutin aja. Uang-uang kalian kok, ya kan? Gitu. Oke. Udah pada follow kan? Nanti tungguin ya ada rekaman suara. Rekaman suara nanti dokter taruh di yang
second account ya, karena kalau Doktivi nanti ini takutnya dilaporkan sama si DRL. Akun pertamanya Doktiv itu kemungkinan akan dilaporkan oleh DRL ya guys ya. Jadi karena mereka takut, grupnya mereka gerombolan sirkus dari mereka, ketakutan Doktiv tetap terus ngoceh, membongkar kebohongan mereka. Jadi mereka ingin mematikan akun Doktiv ya, gitu. Jadi dilaporkanlah akun Doktiv untuk dimatikan ya, gitu. Jadi kalian untuk akunnya Doktiv yang lama ya, yang akun pertama kan udah sempat dihilangin tuh sama si DRL juga, sempat dihilangin, diklaim by DRL, tapi dia nggak ngakuin. Itu udah jelas loh namanya dia aja, dia nggak ngakuin guys. Ya, terus inget nggak guys omongannya dia yang bilang, saya yakin Dokpeng adalah kaki tangan Ibu HS. Kok videonya hilang DRL? Coba Doktiv tanya, kok videonya kamu ilangin? Kenapa kamu ilangin? Ketakutan ya? Coba Doktiv tanya ke kalian, kenapa diilangin? Coba dong yang bujur-bujur dibayar sama dia, kan dia kan ternak terbesar tuh sama Ratu dan Ratu Flexing. Raja dan Ratu Flexing itu peternak bujur terbesar. Minta jawab gitu ya. Jadi Kak ya, jawab dong Dika, itu bos kamu gitu ya. Fatah gitu ya, Fatah ya, Fatah tanyain ke bos kamu gitu. Kok hilang sih kontennya? Harusnya jangan hilang dong bos, jangan dihilangin konten saya yang ngomong seperti itu. Harusnya bilang gitu toh ya. Oke, udah ya guys ya, udah pada terjawab ya. Laporannya terus berjalan, gak usah khawatir, dia berjalan secara sesuai dengan prosedur. Dan Polda Metro cukup sigap sih, yang Doktiv lihat sih cukup sigap. Laporan Doktiv berjalan juga cukup cepat gitu. Jadi supaya masalah ini kan kemarin kan viral banget ya, kasusnya si SS yang labrak, sudah mulai lagi bermain playing victim si SS ya kan. Sampai Doktiv kok bisa nggak boleh komen, terserah lah Doktiv mau komen. Untuk Sela ya, Rahma, kamu kalau mau komen di akun Doktiv silahkan komen ya, Doktiv nggak pernah ngeblok loh ya. Dan ini namanya dunia medsos ya. Jadi kalau misalnya kamu Sela mau komen di tempatnya Doktiv silahkan, Doktiv mau komen juga di tempatnya Sela. Kalau Sela nggak, kalau Rahma nggak suka bisa diblok, itu aja kan. Yang lebih lama di medsos kamu. Jadi jangan baper ya Rahma ya, jangan baper, jangan bermain playing victim, atau jangan lagi beramnesia ya, jangan lagi lupa ingatan ya. Karena kalau lupa ingatan lagi nanti Doktiv ungkit lagi. Jangan sok-sokan saya maafkan kesalahan. Hello, terus gimana dengan proses yang kamu kemarin ngelabrak dan pingin ngelabrak lagi? Kan ada tuh omongannya, ngelabrak lagi boleh dong. Masih ingat nggak omongannya itu? Gitu. Jangan membolak-balikan fakta. Saya maafkan. Orang yang nipu masyarakat tuh siapa? Yang jual produk overclaim ke masyarakat siapa? Yang nipu ratusan miliar tuh siapa? Kenapa jadi saya maafkan Doktiv? Hello, please deh. Gitu. Ya. Pencemaran nama baik, nuduh Doktiv A, B, C. Itu udah Doktiv laporin semua ya Rahma ya. Dinikmati aja nanti prosesnya. Jangan bermain playing victim mulu. Jangan beramnesiaan. Kamu tuh masih muda, masa sih pikun gitu. Masih muda tuh harusnya ingatannya kuat. Masa masih muda kok amnesia mulu. Parang besok akan membawa parang, akan saya baca. Ingat nggak ngomong itu? Dua saksi mendengar. Tambahin lagi kan, akhirnya rahasianya Doktiv akan saya baca. Apa itu? Itu omongannya siapa? Omongannya suami kamu kan? Lupa lagi. Saksinya 2 orang mendengar, termasuk Doktiv berarti 3 orang saksinya gitu ya. Oke. Tapi kan kesannya kayak alim, baik, santun. Kesannya di media kayaknya luar biasa, alim, muslimah sejati. Kita yang tahu di dalam ruangan seperti apa kalian sebenarnya. Oke. Ya, oke ya, guys, Doktiv pamit dulu ya sayang ya.
kalian jangan lupa kalau misalnya ini dihilangkan akunnya, akun pertamanya dokter detektif dihilangkan, ada yang namanya second account dokter detektif hero ya, itu udah ada backupnya gitu. Kalian tahu kan gimana orang ini, soalnya owner skincare tukang flexing ini guys, dia punya segalanya, mereka bisa bersatu membayar semuanya ya. Jadi nanti kalau misalnya sampai terjadi apa-apa dengan akunnya ini, kalian follow ke akunnya dokter detektif hero, karena saat ini mereka lagi getol-getolnya menyerang akun doktif ya, untuk menghentikan apa yang sudah doktif lakukan, perjuangkan selama ini gitu ya. Oke guys ya, salam cerdas bareng doktif. Yaudah tadi doktif ingetin ini ya, doktif mau ingetin ini nih, DRL, doktif mau ingetin ya, produknya kamu yang ini, yang jelas produk ini tuh, kamu adalah edukator krem abal-abal. Coba doktif mau tanya, jelas di sini nggak ada NA-nya, nggak ada isinya apa-apa ya. Berapa juta yang sudah kamu jual ke masyarakat, berapa ratus miliar keuntungan yang sudah kamu dapatkan, tapi kamu melaporkan doktif atas apa? Konten doktif membuka kebohongan ya. Konten ini yang kamu laporkan, atau konten 3 konten yang kamu laporkan, salah satunya konten ini. Konten apa lagi? Konten suplemen. Konten apa lagi yang kamu laporkan DRL? Coba doktif mau nanya, supaya kamu tetap mau berjualan lagi ya, produk-produk overclaim lagi ya, gitu. Ya, jadi kok doktif punya sebagian sudah menjadi barang bukti ya guys. Ini adalah produk lain lagi tuh, sama ya, tetap ya, tuh, tetap tuh ya, tuh, tetap sama tuh. Cuman relabeling doang tuh kan, tetap sama tuh. Tapi kok bisa ya, kok kamu jadi melaporkan doktif balik atas dasar apa? Ini loh jelas melanggar, nggak ada isinya apa-apa, nggak ada keterangannya apa-apa, kamu jual begini sama jarumnya tuh ya. Oke, kita lihat nanti sebagai barang bukti ada apa nanti sanksi yang akan diberikan kepada seorang DRL. Iya, oke ya guys ya, gitu. Oke, retinol bisa untuk PI, bisa banget. Kalian yang punya yang ada kandungan punya skincare yang ada kandungan retinol tuh bisa banget untuk PIH. Ya, oke. Spill untuk lipstick. Doktif sekarang ini lagi pakai lipstick dari brand Cenil. Ya, brand Cenil, tau nggak brand Cenil? Oke. Melasma pakai apa dok? Melasma pakai krem-krem yang mengandung bahan yang efektif untuk menghambat pigmen melanin. Jadi nggak cuma niacinamide, yang niacinamide nggak menghambat. Yang menghambat tuh seperti arbutin, vitamin C, iya, Tranex, Kojic, Sim White, Sepi White, misal begitu. Kalau niacinamide itu hanya menghambat. Jadi kalau kalian menggunakan serum, jangan cuma niacinamide kandungannya, ya. Jadi ada beberapa bahan yang lain. Oke guys ya, oke ya. Udah dulu ya. Buat kalian yang nggak suka, yang muak, gak usah follow akunnya Doktif. Daripada nanti kalian stres sendiri. Kalau Doktif nggak akan mungkin stres dengan omongannya kalian, nggak bakalan. Yang ada kalian sendiri, omongan jelek akan menyerang ke diri kalian sendiri. Ya, kalian muak sama Doktif, maka orang lain pun akan muak sama kalian. Itu aja kalau Doktif mah nggak ngaruh. Hidup Doktif alhamdulillah bahagia. Tadi pagi aja Doktif bangunnya jam setengah 11. Pules tidurnya Doktif, nggak ngaruh sama sekali untuk bujer-bujer gitu ya. Oke guys ya. Terus kalau kalian bilang jangan gibah, enggak, Doktif nggak pernah gibah. Doktif membuka kebenaran. Buat kalian yang nggak suka dengan kebenaran, ya jangan ikutin, di blok aja akunnya Doktif. Simple, make your life so simple. Bikin hidup kalian semudah mungkin. Yang nggak suka sama Doktif tinggal di blok, gitu doang. Nggak suka kalau Doktif gibah, tinggal di blok. Ya, Doktif nggak peduli, Doktif akan tetap terus ngomong sampai kapanpun. Doktif akan buka kebohongan owner skincare tukang flexing, nggak bisa gitu. Apalagi si SS yang ngeberangkatin umroh, ya itu gimana kasusnya?
Pak Kemenak, Pak Menteri Agama, tolong diperhatiin itu seorang Sela Saukiah Rahma mengakui kok dia memberangkatkan penista agama kakek Sa'rul untuk umroh. Dia mengakui dan itu prosesnya sampai kemana Doktif nggak tahu, tapi yang jelas Doktif berharap diproses gitu. Oke guys ya. Mutiah, namanya Mutiah. Kenapa kamu nggak suka ya kalau Doktif ngomongin SS memberangkatkan penista agama? Nggak suka ya? Kenapa? Emang kamu kalau misalnya jadi jamaah umroh sebelahnya kamu laki-laki gimana sholat? Nyaman kamu? Nyaman nggak? Gitu. Doktif nggak mau kok agamanya Doktif dimain-mainin, siapapun itu. Gitu. Ya, gimana? Kamu dong, kata kamu mungkin nggak berniat untuk umroh ya? Gitu. Kamu nggak berniat untuk umroh, jadi meskipun kamu sholat sebelah kamu laki-laki, kamu nggak ada masalah. Gitu. Ya. Kalau kamu nggak suka sama agama kamu, Mutiah, mungkin kamu bukan Islam kali ya. Kalau kamu bukan Islam, kamu nggak usah ngoceh di sini. Tapi kalau sama Islam yang sholat terus sebelahnya ada laki-laki gimana? Gitu. Di Mekah lagi, di masjid lagi, gimana? Lucinta Luna coba suruh dia pakai baju perempuan di Mekah Madinah, mana mau? Lucinta Luna. Gitu, dia akan kembali ke kodratnya pada saat dia ke Mekah Madinah. Dan kakek Sa'rul apa? Kamu fasilitasin Sela Rahma. Omongin dong itu di publik. Kok kamu nggak berani ngomongin itu ke publik, Arif Afanda? Omongin dong, tanya ke bos kamu. Kok rela ngeberangkatin? Udah. Tapi ingetin sekarang kasusnya itu. Gitu. Ya. Oke. Thank you ya.